Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah, pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melakukan amal besar, yakni thalabul ilm, menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita, apalagi ilmu tentang kitabullah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Ini hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Kalau ilmu yang lain itu bisa diwakilkan, hukumnya fardu kifayah. Ya, tidak semua orang jadi insinyur, tidak semua orang jadi dokter. Tapi kalau semua orang harus paham agama, nah itu wajib. Ya, tidak bisa diwakilkan. Makanya ilmu ini harus terus dipelajari. Sehingga dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu menyebutkan satu ketika ilmu ini akan dicabut. Nah, dicabutnya ilmu bukan dengan terhapusnya tulisan-tulisan dari mushaf. Ya, jadi tercabutnya ilmu itu bukan tiba-tiba perpustakaan itu tulisannya hilang semua, buku-bukunya jadi nggak ada tulisannya, bukan. Atau buku-buku itu dibakar semua misalnya, itu bukan. Tetapi tercabutnya ilmu itu adalah dengan matinya orang-orang berilmu. Kenapa? Matinya orang berilmu kok dianggap tercabutnya ilmu gitu ya. Karena memang ya yang namanya ilmu itu wujud. Ya, wujud dalam diri seseorang. Kalau mushaf, kitab-kitab bisa banyak. Mungkin ilmunya orang terdahulu tertulis di situ semua. Tetapi kan diam. Ya, kitab tersebut kan diam saja, gak ngapa-ngapain. Yang bisa ngomong itu kan orangnya. Ya. Jadi kalau lalu lintas itu ditaruh buku undang-undang lalu lintas, ya, bukunya banyak, ditaruh di perapatan. Apakah lalu lintas itu kemudian jadi tertib? Ya, apakah macet itu tiba-tiba jadi terurai gara-gara ada kitab undang-undang lalu lintas? Ya tidak. Ya, tapi nggak usah ada kitabnya gitu ya, tapi ada orang yang paham isinya, yang tahu cara menertibkan lalu lintas, ya, mungkin satu dua orang polisi gitu yang paham undang-undang lalu lintas jadi tertib. Ya, tertibnya itu bukan karena adanya undang-undang yang tertulis, yang juga dengan agama. Ya, agama itu orang menjalani agama itu bukan karena oh ini kitabnya banyak, toko buku banyak, ya buku-buku tentang syariat banyak. Ya kalau tidak dibaca, tidak wujud dalam diri seseorang. Ketika ada orang maksiat, apakah kitab itu bisa negor? Ya, misalnya ada apa namanya kemaksiatan merajalela di masyarakat. Apakah dengan banyaknya kitab-kitab itu tiba-tiba bisa bicara, kalian masyarakat jangan maksiat? Nggak bisa. Yang bisa begitu tuh orangnya. Ya, yang bisa mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mewujudkan isi ilmunya itu ya orangnya. Bukan kitabnya, kitabnya nggak ngapa-ngapain. Ya, makanya tercabutnya ilmu itu bukan masalah kitabnya itu kebakar atau enggak, tulisannya masih ada atau enggak, tapi manusianya yang berilmu itu masih hidup apa tidak. Ya. Karena kalau ada apa-apa, yang bisa negur, yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu orangnya, ya, bukan kitabnya. Makanya firman Allah SWT, kalau kita ini hadir di majelis ilmu, ini sebagaimana pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu apa namanya datang ke satu kumpulan orang ya di pasar di jalan itu kan, terus ngumumin, kalian ngapain di sini? Memang ada apa ya sahabat Abu Hurairah? Lah apa kalian nggak tahu di masjid itu sedang dibagi-bagi pusakanya Rasulullah?
Wah, apa itu? Iya warisannya Rasulullah lagi dibagi-bagi, kalian malah di luar apa nggak paham gitu ya. Ini apa warisannya Rasul lagi dibagi-bagi. Wah, orang kan pada ya karena bayangan dia itu warisan Rasul, dapat pedangnya, dapat sendalnya, dapat apa namanya bajunya, jubahnya, ya kan warisan Rasul benda-benda gitu-gitu kan. Wah, udah pada apa lari semua ke masjid gitu ya. Datang di sana. Terus dilihat ini yang bagi-bagi mana ini ya. Orang kalau bangsa bagi-bagi makanan apa ke masjid itu kan pada gerombol semuanya ke masjid. Dicari-cari nggak ada. Terus nanya ke sahabat Abu Hurairah, nanya dulu gitu ya. Apa yang kalian lihat? Enggak ada bagi-bagi loh. Lah yang kalian apa? Yang kalian lihat. Ya cuma ada orang ngumpul-ngumpul, ada yang sedang salat, ada yang lagi ngumpul-ngumpul muzakarah ilmu gitu ya. Lah ya itu. Ya, bagi-bagi warisannya Rasul itu. Lah kalian emangnya nunggu-nunggu Nabi itu bagi-bagi tanah apa bagi-bagi sertifikat apa bagi-bagi baju, bagi Rasul tidak meninggalkan harta. Ya, hartanya itu habis fisabilillah. Yang dibagi-bagi itu adalah ilmunya. Ya, maka kalau ada majelis ilmu, itu sedang adalah majelis yang sedang bagi-bagi warisannya Rasul. Nah, itu orang-orang bayangannya kalau udah bagi-bagi warisan itu duit, harta, dan sebagainya. Makanya dari Allah SWT, bersyukurlah kita yang dengan apa namanya kondisi kita dalam kondisi sibuk apapun, mungkin minggu liburan, tapi kita masih menyempatkan untuk sama-sama berbondong-bondong mencari warisannya Rasul dalam bentuk ilmu agama. Kita lanjutkan surat Al-Fat ya kemarin sampai ayat 19 ya. Ya, ayat 19. Kemarin 18 dan 19 ya tentang sakinah gitu ya. Kemudian juga Allah menjanjikan ghanimah yang banyak. Ayat 20 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kafa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum shiratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila wa huwallazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi badani makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira wa'adakumullahu maghanima katsira. Allah telah menjanjikan kepada kalian maghanima katsira, ghanimah yang banyak, ta'khudunaha yang kalian akan mengambilnya. Ghanimah di sini ada yang menafsirkan ghanimah perang Khaibar, ada juga yang menafsirkan menangnya dalam menghadapi perjanjian Hudaibiyah. Fa'jalalakum hazi, maka Allah segerakan untuk kalian ini. Wa kafa aydiyan nasi angkum, dan Allah menahan tangan-tangan manusia dari kalian. Menahan biar tidak mengganggu orang-orang beriman. Kalian itu maksudnya orang-orang beriman. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan agar menjadi yang demikian itu sebagai ayat, ya, tanda-tanda kebesaran, tanda mukjizat bagi orang beriman. Jadi orang beriman enggak diserang itu tanda kebesaran Allah. Wa yahdiyakum siratal mustaqima, dan Allah menunjuki kalian ke jalan yang lurus. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan kemenangan-kemenangan yang lain yang kalian belum menguasainya atau belum mengalaminya. 'Alaiha, atasnya. Wa qad ahatallahu biha, yang telah Allah meliputinya. Maksudnya telah Allah tetapkan atasnya.
Jadi nanti akan ada kemenangan-kemenangan yang lain selain kemenangan yang dapat ghanimah banyak itu. Ya, dengan dua penafsiran tadi, perang Khaybar atau perjanjian Hudaibiyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Walau dan seandainya qatalakum memerangi kalian alladzina kafaru, orang-orang kafir, seandainya orang-orang kafir itu memerangi kalian, lawal lawul adbar, sungguh mereka akan berbalik ke belakang, artinya mundur, lari ke belakang. Summala, kemudian tidaklah yajidu nawaliya wala nasira, tidaklah mereka mendapati ya wali, ya penolong, wali itu pelindung, wala nasira, dan tidak pula penolong. Ya, orang kafir itu kalau memerangi kalian nanti ujung-ujungnya lari, tidak punya pelindung ataupun penolong. Sunnatullahi lati qad khalat min qabl. Sunnatullah, ya, artinya itu ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdili, dan tidak akan kamu dapati sunnatullah itu berganti. Sunnatullah itu tidak akan berganti. Wa huwallazi kafa aydiyahum ankum, dan dialah Allah zat yang menahan tangan-tangan mereka, tangan-tangan orang kafir itu angkum dari kalian. Wa aydiyakum, dan menahan tangan-tangan kalian anhum dari mereka. Ya, jadi saling mencegah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Itu kekuasaan Allah. Allah mencegah orang kafir ya dari menyakiti orang-orang beriman, demikian sebaliknya. Jadi wa huwallazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Di mana bibab di Makkah, di tengah-tengah kota Mekah. Batn itu kan, butun itu kan perut. Perut kan letaknya di tengah. Jadi di tengah-tengah kota Mekah. Jadi ini pernah terjadi hampir bunuh-bunuhan di tengah kota Mekah. Nanti kita ceritakan sejarahnya. Mimba'di an atfarakum alaihim. Dari sesudah bahwasanya kalian mengalah atfarakum itu Allah telah memberikan kemenangan atas mereka. Ya, Allah memberikan kemenangan kalian atas mereka. Jadi setelah muslimin itu menang itu, orang-orang kafir itu nyerang. Ya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu bima ta'maluna basira, dengan apa yang mereka lakukan itu maha melihat. Di ayat 20 ya, Allah menjanjikan ghanimah yang banyak. Ini dua penafsiran tadi ya. Penafsiran pertama, ghanimah yang banyak itu perang Khaybar. Ya, perang Khaybar. Itu menjanjikan kemenangan, diberikan ghanimah yang luar biasa banyak ya. Kemudian di sini disebutkanlah fa'ajalalakum hazih, ya, disegerakan. Jadi memang benar-benar ghanimah perang Khaybar itu luar biasa banyak. Tetapi sebagian ahli tafsir menafsirkan maghanimah katsirah itu ya perjanjian Hudaibiyah itu. Walaupun ketika perjanjian itu kelihatannya kalah, karena isi perjanjiannya itu ya menyudutkan umat Islam. Ya, semuanya dibatasi. Kalau ada yang murtad suruh balikin, kalau ada yang artinya murtad dari agama musyrik gitu ya. Dari tadinya musyrik itu menjadi muslim gitu ya, suruh balikin. Ya, tapi kalau ada orang muslim murtad jadi musyrik, ya suruh biarin. Nah, kayak gitu-gitu kan akal-akalnya orang musyrik. Ya, tetapi itu dianggap kemenangan karena ternyata sebetulnya itu nanti menjadi sumber-sumber kemenangan. Nah, kemudian ini disebut sebagai ghanimah yang banyak karena dengan itu menang. Nah, kemudian dengan penafsiran yang pertama, kalau itu ditafsirkan sebagai perang Khaybar, maka wa ukhra lam takdiru alaiha, dan kemenangan yang lain itu adalah peperangan-peperangan yang lain. Maksudnya peperangan yang lain itu kayak seperti setelah Khaybar itu kan ada Fathu Makkah, ada perang dengan Romawi, ada perang dengan Persia, ada perang dengan yang lain-lainnya sampai hari kiamat. Ya, perang-perang yang lain yang kalian itu belum, ya waktu itu belum mengalami. Ya, disebutkan di sini
Wa ukhra lam takdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Jadi kalian tuh belum mengalami itu, tapi Allah tuh sudah susun nanti ini menang, ini menang, ini menang gitu ya. Jadi yang pertama Khaibar, terus nanti yang lain-lainnya sampai nanti hari kiamat itu akan ada kemenangan-kemenangan terus. Ya, kalau yang penafsiran satunya lagi apa namanya? Perjanjian Hudaibiyah itu adalah ghanimah pertama, maka ghanimah yang kedua itu adalah Khaibar. Ya, wa ukhra lam takdiru 'alaiha qad ahatallahu biha itu Khaibar. Karena itu kejadiannya itu kan beriringan. Tapi apapun itu, ya kemenangan itu dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Yang kemudian setelah itu tidak pernah muslimin itu mengalami kekalahan. Di mana-mana peperangan itu selalu menang. Ya kecuali sempat agak dipukul mundur ketika kejadian perang Hunain. Perang Hunain itu ya memang benar-benar kelalaian. Itu direkam di surat At-Taubah gitu ya, di ayat 20-an di sana diceritakan tentang perang Hunain di mana jumlah muslimin itu 12.000 ya karena habis Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kan Mekah aja dikuasai. Ya, Mekah itu kan pusatnya orang-orang musyrik, pusatnya orang-orang kafir nyembah berhala dan sebagainya itu takluk. Ya peristiwa Fathu Makkah. Nah, setelah menguasai Makkah, orang-orang Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam, berangkatlah mereka ke Taif. Ya, arah Taif. Nah, itulah terjadinya perang apa? Hunain. Jumlah pasukannya 12.000. Fathu Makkah itu ya sekitar itu juga ada yang nyebut Fathu Makkah itu cuma 10 ribuan. Nah, Hunain ini 12.000. Terus habis menang. Jadi akhirnya orang wah kita jumlahnya segini ini nggak akan terkalahkan. Nah, jadi takjub dengan jumlah. Ya, kaum muslimin waktu itu takjub dengan jumlah. Kalau lihat sejarah, memang ya Badar 300 lawan 1.000 menang. Ya. Fathu Makkah 10.000 aja menang, Mekah ditaklukkan. Nah ini perang Hunain ya 12.000 yang dihadapi itu cuma 3.000. Jadi yang dihadapi perang Hunain itu musuhnya itu cuma 3.000. Tapi di awal itu kocar kacir. Yang kemudian memukul 3.000 itu hanya sekitar 1.000-an. Yang 11.000 lainnya itu lari mundur nggak jelas. Ya, lari mundur. Bahkan ketika peperangan terjadi, ya sebagian sahabat itu meriwayatkan semuanya lari. Tidak ada yang bisa menghentikan lari mereka kecuali laut. Nah, itu kalau ketemu laut mungkin berhenti. Jadi digambarkan larinya dari perang Hunain itu, ya waktu perang Hunain itu kayak gitu. Nah, sampai Nabi Muhammad SAW itu bilang, wahai muslimin, saya Muhammad dan saya masih Nabi. Ya. Saya Muhammad dan saya itu Nabiullah, saya masih Nabi. Bukan yang lain kok tiba-tiba semuanya. Itu Nabi teriak-teriak di tengah tuh nggak didengar. Saking orang tuh takut dan lari mundur. Ya, padahal 12.000. Nah sejarah mengajarkan bukan masalah jumlah. Ya, bukan masalah jumlah. Tapi keyakinan. Ya, keyakinan di mana Allah SWT itu akan memberi kemenangan ketika orang itu memiliki karakter sifat-sifat tertentu. Bukan masalah sahabat ada di situ. Ya, kalau kita kan menggambarkan, wah di sana dulu ada sahabat Umar bin Khattab, ya ada Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada sahabat-sahabat top lainnya. Ada Nabi di situ. Nah, maka itu jaminan menang. Ternyata Uhud juga kalah. Uhud itu kalah. Ya. Apa kurang sahabat perang di situ? Enggak. Yang kurang apa? Ketaatan kepada Nabi. Ya. Yang kurang itu ketaatan kepada Nabi. Ya, ini Nabi udah berpesan, jangan ninggalkan pos belakang. Ya. Perangnya sendiri sebenarnya udah menang. Depan itu udah bagi-bagi ghanimah. Ya, pada perang Uhud itu ketika gempur itu orang kafir itu langsung keok. Ya, karena keok kan terus pada ngambilin ghanimah. Yang pasukan belakang kan udah dipeseni. Jangan ninggalin pos ya, gitu kan. Tapi dia lihat ke depan. Waduh.
bagi-bagi ghanimah ini. Wah, nanti kita nggak kebagian gimana ini orang pada rebutan ghanimah. Yang lainnya bilang, jangan ninggalin. Nabi berpesan jangan ninggalin pos. Yang satunya ngomong, itu kan tadi. Tadi beda sama sekarang. Kalau tadi mah masih ini kan sudah menang. Ngapain memperhatikan hal-hal yang sifatnya tadi? Tadi udah lewat. Wah, akhirnya dari sekian puluh pemanah di pasukan belakang itu isinya pemanah. Itu cuma tinggal beberapa gelintir, nggak nyampe 10. Nah, itulah pasukan yang kemudian dihajar oleh pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu gitu ya. Waktu itu masih kafir tapi ya. Nah, itu dari belakang lagi pasukan muslimin itu lagi apa namanya ngambil ghanimah, buahnya digempur ya, habis itu kalah. Walaupun ada sahabat-sahabat Nabi, walaupun ada Nabi di situ, Nabi pun luka, babak belur Nabi itu. Ya, salah satu sahabat Nabi yang disebut sebagai kepercayaan umat itu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Itu giginya itu ompong tengah. Ya, dua giginya itu tanggal. Kalau ketawa itu jelek. Giginya apa namanya? Habis tengah-tengahnya gitu ya. Dulu kan nggak ada gigi palsu gitu ya. Jadi kalau ketawa itu, tapi ketawa yang jelek itu mengingatkan jasa beliau ketika Nabi di perang Uhud itu topi besinya itu nancep di pipi. Kalau diserang oleh orang kafir. Besinya itu nancep ke pipi. Itu dicopot, diambil susah. Yang bisa nyopot tuh giginya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, digigit gitu ya. Ada dua ketopong apa namanya besi itu nancep gitu ya. Cabut satu itu giginya copot satu. Copot lagi yang kedua giginya copot dua. Saking nancepnya. Itu Nabi saja dibegitukan oleh Allah. Karena muslimin ini apa namanya tidak lagi mentaati perintah Rasulnya. Nabi pun kena efeknya. Nah makanya di ayat ini, nanti di ayat yang ke-24. Sunnatullahi lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu sunnatullah. Pasukan kok di situ mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan cegah tangan-tangan orang kafir itu bisa menyakiti orang beriman. Ya, karena di ayat yang sebelumnya itu kan dikatakan walau qatalakumul ladzina kafaru lawalawul adbara tsumma la yajiduna waliya wala nasira. Kalau orang kafir nyerang kalian, mereka akan lari. Akan tunggang langgang mereka itu. Dan mereka nggak dapat penolong, nggak akan dapat pelindung. Tapi dengan cara apa? Dengan cara orang kafir itu nyerang orang-orang yang benar-benar beriman, yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan benar. Baru orang kafir nyerang itu lari. Gitu ya. Makanya pertolongan Allah itu mudah sekali. Ya, Gaza yang cuma tinggal menguasai begitu saja itu sampai sekarang bertahan. Ya, bertahan gitu ya. Ya isinya orang-orang yang ya ketawakalannya gitu ya, kemudian keimanannya luar biasa. Ya semuanya serba kalah di sana, senjata apa enggak ada. Ya cuma punya apa dilempar meledak apa gitu kayak gitu-gitu gitu ya. Dikeroyok oleh pasukan dari Prancis, dari Itali, dari Eropa, Inggris, dari apa yang IDF itu ya. Itu kan pasukan dari seluruh dunia itu. Bantu Israel. Israel sendiri nggak mau perang. Israel itu cuma bisanya itu ngerahin orang, bayar. Itu bayar itu, pasukan bayaran. Kalau dulu ada tentara Gurkha. Ya, Gurkha itu ya pasukan bayaran yang pernah datang juga ke Indonesia. Yaitu dulu didatangkan oleh NICA, NICA itu ya apa itu dulu pernah datang ke Indonesia, pasukan Gurkha, pasukan bayaran. Itu ngobrak-abrik Indonesia, tapi ya kalah juga Gurkha itu. Itu pasukan bayaran internasional. Nah sama IDF itu bayaran juga, pasukan bayaran. Karena Israel itu takut mati. Ya udah berulang kali diceritakan dalam Al-Quran. Ya kecintaan mereka kepada hidup itu luar biasa. Perang nggak pernah mau. Ya jadi mau nyerang Gaza itu, ya pinjem pasukan, bayar Amerika. Ya orang-orang Amerika banyak mati di sana. Ya begitu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dikirimlah api ke Los Angeles. Ya sudah, Amerika mau bantu. Ya, itu kalau masih nekat juga mungkin Menara Eiffel itu rubuh. Nanti nah yang lainnya itu di satu persatu.
Ya, tidak menutup kemungkinan begitu. Masing-masing negara itu tinggal Allah kirim bencana, pasukan bayarannya itu mundur semuanya. Ya sebenarnya udah diingetin, tapi sampai hari kiamat akan begitu. Ya. Israel sampai kiamat akan begitu lagi, ditunjukin oleh Allah. Nah, makanya sunnatullahi lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak akan bisa dikalahkan. Ya sampai menguasai daerah kecil aja keok gitu. Mau pasukan internasional mau apa enggak akan bisa gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kalau yang dihadapi itu orang-orang beriman yang sungguh-sungguh keimanannya. Ya, yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya itu walau qatalakumul ladzina kafaru lawalaul adbar. Ya, itu janji Allah seperti itu. Kemudian wa huwallazi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibat limakkah. Jadi pada peristiwa Hudaybiyah yang pernah saya ceritakan di awal surat ini ya, di mana ketika terjadi perjanjiannya, itu kan orang kafir minta tulis jangan pakai bismillah karena Ali bin Abi Thalib waktu itu tulisnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, orang kafir apa nih ar-rahmanirrahim? Ya Allah kita kenal. Ya, tapi ar-rahmanirrahim kita nggak kenal. Itu kan Tuhan kalian. Ya, dia bilang gitu. Jadi akhirnya diganti bismikallahumma. Karena Allah itu mereka kenal namanya. Tapi ar-rahmanirrahim di satu ayat mereka berkata, "Wa mar-rahman." Rahman itu siapa? Gitu ya. Kalau Allah tahu itu sesembahan kita. Jadi masih sepakat dengan orang beriman menyembah Allah. Bedanya mereka nggak kenal ar-Rahman, nggak kenal ar-Rahim. Sehingga bismillahirrahmanirrahim ditunjuk, dihapus, diganti bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Muhammad Rasulullah. Ya, itu lah kitab janji begini ini kan karena kita nolak kamu itu Rasul. Ya, akhirnya Rasulullahnya dihapus diganti Muhammad bin Abdillah. Ya, itu perjanjiannya diganti seperti itu. Nah, ketika sudah selesai teken gitu ya, itu ada 500 orang. Kalau dalam satu riwayat sebutkan 500 orang. Pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Itu sahabat Nabi itu. Tapi waktu kejadian apa namanya? Kejadian Hudaybiyah itu dia mimpin orang-orang kafir, jumlahnya 500-an. Itu gempur orang-orang beriman yang waktu itu sebenarnya kan sedang mau melakukan haji yang ditolak itu. Akhirnya cuma umroh saja karena nggak bisa haji. Jadi digempur, tapi dihalang-halangi oleh Allah. Wa huwallazi kafa aydiyahum ankum. Allah mencegah tangan mereka itu untuk menyakiti kalian. Karena sekian orang ini kemudian dihalau oleh pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi walaupun ya sebenarnya yang namanya umroh, haji itu kan nggak boleh perang. Apalagi di Mekah. Mekah itu kan tanah haram. Ya nggak boleh bunuh-bunuhan di situ. Tapi karena diserang, maka membela diri, dihalang-halangi. Tapi tidak ada satupun korban. Oh, ini ajibnya ya Allah itu kalau berkehendak perang silakan perang, nggak ada yang mati. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan 500, sebagian riwayat menyebutkan 80, sebagian riwayat menyebutkan 30. Jadi memang simpang siur riwayatnya. Tapi intinya ada pasukan yang nyerang yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, mereka ini mencegah agar tercegah dari Allah, dicegah oleh Allah SWT dari menyakiti orang-orang beriman. Maka wahuwaladzi dia Allah zat yang kafai diahum angkum mencegah tangan mereka orang kafir dari kalian. Jadi agar tidak menyakiti kalian. Tapi juga mencegah kalian dari menyakiti orang kafir. Karena ketika sudah ditawan, dihadapkan kepada Nabi. Ya Nabi ini gimana? Ya sudah, ini adalah orang-orang yang nantinya akan membuat kerusakan. Kalian bebaskan. Jadi dibebaskan oleh Nabi. Dan itu di Mekah, bibatni Makkah. Ya, mimbati an adfarakum alaihim. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani. Perjanjian Hudaybiyah itu ditunjukkan oleh Allah setelah kalian menang. Walaupun isi perjanjiannya kayak begitu, tapi oleh Allah dianggap itu perjanjian kemenangan karena itu menguntungkan sebenarnya walaupun akhirnya seperti kekalahan. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Yang perlu dicatat di sini adalah Ikrimah
yang mimpin pasukan itu anaknya Abu Jahal. Nabi itu pernah bilang pada para sahabat, saya itu melihat setandan kurma milik Abu Jahal di surga. Ya, jadi kurmanya Abu Jahal itu ada yang di surga. Saya melihat setandan kurma milik Abu Jahal di surga. Itu kan aneh gitu ya. Nah, yang dimaksud itu adalah sebenarnya adalah keturunannya Abu Jahal, yakni Ikrimah. Ikrimah ini ketika peristiwa Hudaybiyah masih kafir. Ketika mau nyerang dihalau oleh sahabat Nabi Khalid bin Walid dan pasukannya. Dua-duanya dulunya ya kafir semua itu. Ya Khalid bin Walid itu di perang Uhud ya panglima perangnya orang kafir. Ikrimah bin Abu Jahal di perang Hudaybiyah ya panglima perangnya di kalangan orang kafir. Berantem kan, Ikrimah kalah senior dia. Nah, pada peristiwa itulah Khalid bin Walid itu mendapatkan gelar Saifullah. Saifullah itu artinya apa? Pedang Allah. Karena ketika dia menghalang-halangi pasukannya Ikrimah, dia berteriak dengan lantang. Nanti bisa dibaca di sirah gitu ya. Sayalah pedang Allah dan Rasulnya. Dia bilang gitu. Sayalah pedang Allah dan Rasulnya. Kemudian mimpin pasukan menghalang-halangi Ikrimah dan mengalahkan. Nah, itulah akhirnya oleh para sahabat terkenalah Khalid bin Walid itu sebagai pedang Allah Saifullah. Jadi gelar itu didapatkan ketika membela Rasul pas peristiwa Hudaybiyah. Yaitu kejadiannya mendapat gelar Saifullah. Nah, kita lihat Muslimin itu nggak pernah mendidik terus khusus pendidikan untuk jadi panglima. Dapat panglima itu dari urun orang-orang kafir yang kemudian jadi orang beriman. Ya. Khalid bin Walid itu kan tadinya kafir, terus jadi beriman, langsung jadi panglima. Ya, dulunya panglima orang kafir jadi panglima orang beriman. Ikrimah sama. Ikrimah itu masuk Islamnya belakangan, benar-benar belakangan. Setelah Fathu Makkah pun dia belum mau masuk Islam. Ya, setelah Fathu Makkah, Ikrimah bin Abu Jahal itu belum masuk Islam. Walaupun dikatakan Nabi, saya melihat setandan kurma milik Abu Jahal. Itu maksudnya adalah salah satu anggota keluarganya itu ada yang masuk Islam. Itu malah ketika Fathu Makkah, dia lari. Ya, lari. Kemudian bepergian dia di satu pelabuhan, naik kapal. Tapi kemudian kapalnya itu oleng. Ya, oleng, mau tenggelam, kemudian diserukan sama orang, ya seruannya itu adalah untuk kembali kepada Allah. Maka ketika dia selamat di daratan lagi, dia datang pada Nabi. Pulang ke rumah, ketemu sama saudaranya, kamu ditunggu sama Nabi. Ya, dan memang dia niat untuk, karena ingat peristiwa di kapal, dan setiap kali ketemu orang, ditawari Islam. Masuk Islamlah kamu, masuk Islamlah kamu. Semua nawari, sampai ke pelabuhan mau naik kapal pun masih ditawari Islam. Sampai akhirnya naik kapal pun kapalnya oleng itu juga ditawari carilah keselamatan kepada Allah gitu ya. Jadi akhirnya ketika selamat datang pada Nabi terus masuk Islam. Nah, setelah itu beliaulah yang kemudian jadi panglima perang ketika peristiwa Musailamah Al-Kadzab. Ya, itu beliau ikut berperang di sana Ikrimah bin Abu Jahal. Perang itu ya? Perang Yamamah perang itu nama ininya. Jadi wafatnya itu justru di perang itu. Ya, wafatnya di perang itu. Jadi beliau itu yang tadinya panglimanya orang kafir pun juga akhirnya masuk Islam. Nah, keislaman beliau itu bareng dengan Amr bin Al-As. Ya, Ikrimah itu Amr bin Al-As, kemudian yang lain. Kalau Amr bin Al-As masuk Islam itu agak lebih duluan. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh karena peristiwanya setelah Fathu Makkah. Nah, Amr bin Al-As itu musuh, benar-benar musuh sebelumnya. Tetapi beliaulah yang kemudian membuka Mesir. Di Mesir itu jadi kawasan muslimi, jadi itu kebanyakan muslimin sekarang malah negeri-negeri Islam, Al-Azhar di sana gitu ya. Itu yang buka itu adalah Amr bin Al-As yang dulunya adalah juga panglimanya orang kafir. Jadi aset-aset yang dimiliki orang beriman itu dulunya membela kekafiran. Tapi kemudian Allah SWT kasih hidayah terus membela Islam. Maka wahwaladzi kafa aidiyahum angkum wa aidiyakum anhum.
Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran, ya, bahwasanya yang namanya hati, ya, itu benar-benar di tangan Allah. Seseorang itu suka atau tidak suka, ya, membenci atau cinta, itu yang menggerakkan itu adalah Allah. Ada orang-orang yang tadinya benci banget sama Islam, ya, bahkan Amr bin Al-As itu pernah ketika sebelum wafatnya itu dia bilang, saya itu pernah mengalami masa di mana tidak ada orang yang paling saya benci kecuali Nabi. Itu ketika mau wafatnya itu bilang gitu. Saya itu pernah mengalami masa atau waktu di mana tidak ada orang yang paling saya benci kecuali Nabi. Seandainya saya mati saat itu, maka mati saya masuk neraka. Ya. Tapi kemudian datanglah satu masa di mana tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali Nabi juga. Saya berharap di waktu inilah kalau saya mati itu bisa ketemu sama beliau, ya, mendapatkan ridho Allah. Tetapi kemudian beliau mengingat dosa-dosanya, kemudian berpesan, kalau saya nanti mati, tolong saya ini banyak itu apa pesan-pesannya, wasiatnya. Jadi yang menggerakkan hati yang tadinya itu memusuhi, terus berubah jadi takzim, ya, menghormati, ya Allah. Pasukan, ya, waktu muslimin itu berumroh atau niatnya tadinya haji tapi terus gagal akhirnya umroh saja, itu kan nggak punya senjata lengkap, memang niatnya adalah perjalanan untuk berhaji, tapi dikepung oleh pasukan yang bersenjata dan sebagainya, tetap selamat juga. Siapa yang mencegah? Ya Allah. Ya. Apalagi kebanyakan dalam apa rombongan itu ada wanita, ada anak-anak. Jadi bukan hanya laki aja ketika Hudaibiyah ini. Banyak kan perempuan dicegah oleh Allah, ya bisa. Makanya madorot itu, ya, hanya akan bisa datang ketika Allah memang mengizinkan. Tapi ketika Allah mencegah, ya nggak akan bisa ada yang ngasih madorot. Makhluk apapun nggak bisa. Makanya ada doa Allahumma la mani'a lima atoita wala mu'tiya lima manata wala yang fauzal jati mingkal jat, ya, itu pernyataan tidak ada yang bisa ngasih manfaat kalau Allah mencegah manfaat, dan tidak bisa ada yang memberikan madorot kalau Allah memang mencegah madorot, ya. Jadi itu pernyataan, ya, artinya orang-orang beriman dalam kondisi selemah apapun, kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menyakiti, nggak ada yang bisa menyakiti. Itu sunatullah itu memang berjalan seperti itu. Termasuk juga ketika orang tidak suka, ya, maka orang tidak bisa menguasai dirinya terus tiba-tiba jadi suka, tidak bisa. Ada salah seorang sahabat yang sudah ngasah pedang mau bunuh Nabi, ya, udah ngasah pedang setajam-tajamnya, terus datang ke kuburannya bapaknya, ya, datang ke kuburan bapaknya, saya akan membalas kematian Anda wahai bapakku, saya akan bunuh Muhammad. Ya, tidak ada saksi siapapun, hanya dia dan batu nisan bapaknya saja. Terus akhirnya pedangnya dimasukin, terus datang ke majelisnya Nabi. Ya, Nabi itu kan nggak ada protokol keamanan ring 1, ring 2, nggak ada. Ya, Nabi lagi ngajar gitu ya. Kemudian beliau ini orang ini datang, ngeliatin Nabi udah ngincer. Tapi yang diherankan sama dia, tiba-tiba Nabi itu menatap dia dengan pandangan tajam, langsung dibalas tatapannya. Terus akhirnya dipanggil, kamu. Kamu, ya kamu. Ya. Terus diomongi, bukankah kamu yang bicara di depan nisan bapakmu bahwasanya kamu akan membunuh saya? Itu langsung dibuka gitu identitasnya. Kamu kan yang niat kesini mau membunuh saya, kamu sudah bicara ke depan nisan bapakmu akan membunuh saya. Itu langsung gemeteran. Gemeterannya itu bukan makin benci, bukan. Cuma takjub. Takjub itu kenapa? Dia ngomong tuh nggak ada saksi. Nggak ada siapapun yang menyaksikan dia ngomong itu, semua kejadiannya itu tidak ada yang tahu, hanya dia dan batu nisan bapaknya saja gitu ya. Tapi Nabi kemudian bisa ngomong, kamu mau bunuh saya ya, kamu bersaksi di depan batu nisan bapak kamu. Akhirnya apa? Berubah, yang tadinya bencinya luar biasa. Seketika itu hatinya luluh dan masuk Islam. Loh, ini kan perubahan yang dahsyat.
Dari yang niat mau membunuh tiba-tiba bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan Anda Rasulullah. Itu langsung mengaku di depan Nabi. Kemudian dia bilang, kenapa dia bersyahadat? Karena saya bersaksi tidak ada satupun orang yang menyaksikan saya ngomong begitu. Kalau ada orang bisa mengetahui, berarti itu benar-benar Nabi, maka kebencian saya tidak pada tempatnya. Berubah jadi pembelanya Nabi. Jadi yang menguasai seperti itu siapa? Ya Allah. Ya. Makanya kalau ada orang ya seneng sama kita, itu masih dijaga oleh Allah senengnya kepada kita. Satu sahabat karib ya yang berada dalam persahabatan itu tidak akan goyah hubungan persahabatannya selama mereka tidak melanggar aturan Allah salah satunya. Jadi perkawanan, persahabatan, hubungan yang tadinya saling menghormati, saling mencintai itu bisa rubuh, bisa putus persahabatan, pertemanan kalau salah satunya itu melanggar aturan Allah. Ya, misalnya ini sama-sama ngaji, ya tahu-tahu satunya itu terlibat kemaksiatan, itu mesti persahabatan walaupun tidak langsung diketahui, tapi akan muncul konflik tahu-tahu pisah. Kalau ditelusur, oh si fulan ternyata orangnya begini begini. Karena hati itu arruhu junudun mujanada. Ya, hati yang taat itu hanya akan kumpul kepada orang yang taat. Nah, kalau antara orang-orang yang jelek dengan yang jelek, itu tidak akan pernah jadi sahabat karib dalam artian diikat oleh keburukan. Tapi mereka cocok itu bisa satu kelompok, ya. Kalau menjalani sama-sama menjalani keburukan, tapi bukan ikatan. Ya, sama seperti ketika di peristiwa yang diceritakan di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu muslimin gempur perang dalam satu benteng gitu ya. Ya sebagian menyebutkan itu juga salah satu. Tapi kalau sebagian riwayat yang lain itu Bani Quraidah, bukan Bani Nadir yang kemarin di perang ini ya. Tapi intinya nyerang benteng. Ya, nyerang benteng juga di dalam benteng. Nah di situ itu kumpul ya orang-orang Yahudi, sebagainya juga ada orang-orang Nasrani. Ya. Sepertinya bau membahu. Sepertinya bau membahu. Maka Al-Quran menyebutkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Itu di surat Al-Hasyr. Kalian menyangka mereka itu jamaah. Jamaah itu seperti bareng-bareng. Padahal wa qulubuhum syatta. Padahal hati-hati mereka itu terpecah belah. Ya. Jadi barengnya orang-orang maksiat, ya misalnya asosiasi para pemabok, misalnya itu dibikin asosiasi tukang mabok. Kelihatannya satu asosiasi, kelihatannya satu, tapi kalau itu berdiri di atas kemaksiatan, itu tasabuhum jami'ah. Kalian melihatnya sepertinya bareng-bareng, padahal itu rentan itu. Gara-gara rebutan sebotol minuman keras saja itu bisa bunuh-bunuhan. Ya, jadi persahabatannya itu bukan benar-benar persahabatan karena diikat oleh kemaksiatan. Ya tasabum jamnya wakul bum syata. Sama itu orang-orang Yahudi ngumpul di satu benteng itu bareng sama orang-orang Nasrani, kayaknya bareng. Tapi sebenarnya masing-masing punya agenda. Ya, kadang-kadang seperti disatukan tuh gara-gara ada satu agenda yang mirip. Disatukan oleh satu agenda yang sama. Padahal masing-masing mungkin punya 100 agenda. 99 agenda yang lainnya itu beda. Tapi karena ada satu agenda yang sama, yakni ingin menghancurkan orang-orang Islam, itu sepertinya bersatu. Padahal sebenarnya 99 agenda yang lainnya itu mereka cakar-cakaran itu sebenarnya. Ya sama, yang pasukan IDF, ya antara orang-orang Yahudi, Israel, dengan Prancis, dengan Itali, dengan orang Eropa, ya ada dari Inggris, dari Amerika sendiri ngirim pasukan. Kelihatannya bareng-bareng. Ya karena disatukan oleh pengen menghancurkan Gaza. Tetapi hati mereka itu sendiri-sendiri. Gampang sekali pecah. Ya karena sekian ribu agenda yang lainnya itu mereka beda-beda. Ada yang tujuannya A, ada yang tujuannya B, ada yang tujuannya C. Tapi disatukan pengen menghancurkan Gaza. Gitu. Itu ide. Makanya nggak kuat. Tasabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Nah kalau orang beriman, ya ikatannya itu kuat. Ikatannya kuat.
Kalau berpisah itu mesti salah satu ikatan itu sudah keracunan atau sudah terkontaminasi dengan maksiat. Begitu salah satunya itu terkontaminasi maksiat, persahabatan itu mesti renggang. Persahabatan dengan siapapun. Ya, persahabatan dengan siapapun. Nah, itu ketika ada salah satunya maksiat, itu mesti akan renggang. Makanya di Allah SWT, kalau misalnya gitu ya, kan kadang-kadang di Jakarta ini kan peristiwa itu kan bisa macam-macam. Ada orang malam-malam ke terminal misalnya Pulau Gebang, kalau dulu Pulau Gadung gitu ya. Datang dirampok, ada yang dibunuh, ada kalau bisa apa baca apa namanya koran-koran kriminal dulu ya, ada lampu merah, ada pos kota dulu gitu ya. Itu kan waduh ini di mana-mana Jakarta tuh kejahatan. Saya dulu waktu masih tinggal di kampung itu kalau baca tentang Jakarta isinya kok kriminalitas bacok-bacokan gitu ya. Bunuh-bunuhan tiap hari yang namanya orang mati itu banyak banget gitu ya. Sekarang tinggal di Jakarta kok seperti ya mungkin karena nggak baca berita ya, sepertinya aman-aman aja. Datang ke terminal ya nggak pernah ditodong, nggak pernah di ini ya. Bisa jadi ya khusnudon kita ada. Allah jaga kita. Ya, karena demikian banyaknya berita kriminalitas, berita tentang orang dibunuh, dirampok, ditusuk, ya macam-macam perlakuan buruk gitu ya. Ternyata kita selama ini menjalani hidup di Jakarta di mana-mana, ya bebas dari itu. Tapi orang lain kok sedemikian mudahnya terkena. Artinya apa? Ya tidak lain semuanya adalah penjagaan dari Allah. Ya, kadang-kadang kita dijaga itu tidak sadar. Ya kenapa kita masih dijaga oleh Allah? Ya mungkin karena ada amalan-amalan yang menyebabkan kita dijaga. Contoh, kita sholat subuh berjamaah saja itu sudah dapat BPJS dari Allah. Bukan hanya kesehatannya saja, tapi jaminan ya keamanannya, ya makanannya, kesejahteraannya. Ya, dengan sholat subuh berjamaah. Karena Allah langsung berfirman orang yang sudah apa namanya sholat subuh berjamaah itu dalam jaminanku. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang ganggu jaminanku kecuali akan aku kejar dan kalau sudah ketangkep akan telungkupkan wajahnya di neraka jahanam. Itu jaminan Allah. Jadi kayak kayak ada apa namanya pihak misalnya ada jenderal gitu kan. Jangan macam-macam sama si fulan ya. Itu jaminan saya ya. Kalau kalian macam-macam tak dor. Nah, itu ada jenderal ngomong begitu, itu mesti bawahannya takut. Ya. Ada yang nyentuh dia, kulitnya lecet sedikit saya tak dor. Itu kalau yang ngomong jenderal saja itu mesti pada takut. Ya, dia jalan itu preman-preman pasar atau apa mau ganggu, jangan. Ini sudah dilindungi apa namanya jenderal gitu ya. Jenderalnya sini macam-macam kejar kamu gitu ya. Bener misalnya ada yang berani nodong, mana uang keamanan gitu kan. Minta 10.000 gitu ya, terus lewat gitu ya kan. Diketahui sama jenderalnya, udah dikejar itu. Preman mana yang minta kamu? Berapa? 10.000. Mana siapa orangnya? Wah, itu udah di list itu. Mau lari kemana dikejar, panggil gitu ya. Diajar. Nah itu orang yang sholat subuh berjamaah dapat kemewahan itu. Makanya kita usahakan sholat subuh itu berjamaah. Karena kemewahan itu akan kita dapatkan 24 jam sampai besok subuh lagi. Makan, minum kita, kesehatan kita dijamin sama Allah. Nggak akan kena madorot oleh makhluk. Ya, makhluk yang berusaha sama Allah itu akan langsung dihadapi oleh Allah. Namanya jangan sampai bolong sholat subuh berjamaah. Itu BPJS kita istilahnya. Ada apa-apa diberesi sama Allah. Makanya sampai tinggal di tempat yang mungkin rawan apa kok aman-aman saja. Ada penjagaan ghaibiyah yang kita nggak tahu. Gitu, kita nggak tahu prosesnya kayak apa, tapi penjagaan-penjagaan itu ada. Ya sebagaimana Allah SWT menjaga orang-orang beriman ya bersama Rasulullah SAW digempur dalam keadaan memang niatnya ibadah itu pun masih menang ketika membela diri. Itu karena dicegah oleh Allah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan sampai ayat 24. Ini sampai ayat 29. Ya. Masalah Mekah ya. Ya.
Ya, 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 ya. Kalau baca sejarah, ya sejarah itu kan banyak yang nulis. Masing-masing pihak juga nulis sejarah. Nanti yang tidak suka sama keluarga Ibnu Saud, ya nanti akan nulis versinya. Yang seneng sama keluarga Ibnu Saud, ya nanti juga akan nulis versinya masing-masing. Dan akhirnya kita membaca sejarah itu tergantung siapa yang nulis, gitu ya. Sama kalau kita baca sejarah Pangeran Diponegoro dari Museum Leiden Belanda sana, ya versinya, wow ini ada ekstremis pemberontak namanya Diponegoro, Ontowiryo, Raden Mas Ontowiryo, begini-gini, gua Selarong dan sebagainya. Itu di perpustakaan Leiden ada, tapi versinya orang Belanda. Ya, kalau kita baca sejarah apa namanya, sejarah orang Indonesia, beliau pahlawan, ya, pahlawan luar biasa jasanya begini-begini dan sebagainya. Ya karena disusun untuk kekuatan NKRI. Jadi versi Pangeran Diponegoro ketika ditulis oleh orang-orang yang apa namanya ingin mempertahankan NKRI, ya versinya beda. Karena waktu itu NKRI belum ada. Jadi dikesankan ini pahlawan bangsa. Karena kalau disebut Pangeran Diponegoro, apakah membela negara Indonesia? Oh, negaranya Indonesia belum ada. Yang dia perjuangkan itu karena tanahnya itu dirampas oleh Belanda. Tapi kalau untuk kepentingan bagaimana kita tuh punya tokoh-tokoh yang membela bangsa melawan Belanda. Jadi kepentingannya itu karena sama-sama melawan Belanda. Walaupun waktu itu kepentingan Pangeran Diponegoro itu belum membela NKRI, belum gitu ya. Tapi karena yang nulis sejarah itu adalah Orde Baru, demi kepentingan keutuhan kita perlu punya tokoh misalnya gitu ya. Akhirnya disusunlah cerita seperti itu. Tapi mesti akan ada cerita objektifnya. Nah, sehingga peristiwa Ibnu Saud itu yang kemudian dijadikan nama negara Saudi Arabia, anak keluarga Saud gitu ya. Itu ya kalau kita baca versi yang satu ya akan mengatakan, "Oh, ini misalnya dulu kan waktu itu masih di kekuasaan kerajaan Utsmani gitu ya di Turki. Harusnya itu kan di bawah Turki. Nah, kalau dilihat dari sana kemudian ini berontak, terjadi ini dan sebagainya karena dipecah oleh Inggris dan sebagainya. Ya itu satu hal. Ketika disusun cerita narasinya seperti itu, ya kesannya nanti akan jelek. Jeleknya itu adalah, oh ini rebutan wilayah. Rebutan wilayah. Akhirnya Saudi itu dapat jatah karena dijatah oleh imperial atau kolonialisme. Dibikin koloni-koloni. Yang tadinya Utsmani satu dibikin koloni. Ya bisa jadi objektifnya ada juga, objektifnya itu ada. Mungkin peristiwanya memang begitu, tapi gara-gara Utsmani itu kalah perang. Utsmani itu kan pernah ikut perang dunia pertama. Kebetulan dia waktu itu bergabung dengan negara-negara gabungan. Terus kalah. Ya namanya kalah, daerahnya mesti jadi jarahan. Sama Jepang itu, perang dunia kedua kalah. Ya, kalah oleh siapa? Oleh sekutu, oleh Amerika. Sehingga Amerika ya berhak punya pangkalan militer di sana. Apakah negara Jepang itu merdeka? Enggak, sebenarnya itu jajahan Amerika. Cuma istilah itu kan enggak familiar di negara yang sudah apa di era yang sudah modern itu. Jepang jajahan Amerika enggak, kesannya itu seperti negara bebas. Tapi kan tetap sebenarnya masih dijajah. Sama seperti Malaysia dan lain sebagainya. Itu tergabung dalam negara Commonwealth. Commonwealth itu ya dikasih kemerdekaan, dikasih otonomi untuk mengurus negaranya, maka disebut sebagai merdeka karena dikasih kekuasaan. Tapi hasil buminya tetap upeti. Upetinya kemana? Ya ke Inggris karena yang jajah Raffles dan teman-temannya dulu. Gitu kan. Jadi objektifnya masih ada, tapi kalau mau disusun untuk mencintai keluarga Saud, ya dibikinlah narasi histori yang akhirnya orang menyanjung-nyanjung keluarga Saud. Oh ini apa
keluarga Saud yang membela tauhid, yang membela gerakan Wahabi, yang membela ini dan lain sebagainya. Dipuji-puji karena memang narasinya bisa dibuat ke sana. Atau kalau yang benci, ya dibuat narasi yang membenci. Wah ini dia kesekongkol sama Muhammad Ibnul Wahab gitu ya. Bersekongkol apa namanya membagi wilayah Inggris ini gitu ya, dibagi daerah itu yang penting pokoknya membantu Inggris mengalahkan Utsmani misalnya. Ya itu bisa juga dibikin narasi seperti itu. Tinggal yang nulis sejarah ini maunya apa? Mau membenci atau mau membela kan intinya begitu. Tapi kalau mencari objektifnya, ya karena memang Utsmani itu pernah kalah perang. Karena membela bersekutu dengan ketika Perang Dunia Pertama itu bersekutu dengan negara-negara tertentu terus kalah terus akhirnya daerah jajahannya itu dipecah-pecah ya. Daerah-daerah Islam dulunya kan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tapi kemudian ketika kalah perang Aljazair ke Prancis, Libya ke Itali, ini ke ini dibagi-bagi. Daerah kekuasaannya itu dibagi-bagi. Gitu ya. Inggris dapat apa? Jadi semuanya dibagi-bagi. Yang akhirnya cuma tinggal Turki saja, gitu ya. Tinggal Turki saja. Nah, memang ya Allah SWT sunatullah sudah berjalannya seperti itu. Tapi kalau tadi sejarahnya gimana tentang Mekah, ya sekarang ya jadilah Mekah yang seperti sekarang. Dan sejarah itu masih terus berjalan kan. Nanti endingnya gimana, hari kiamat gimana dan sebagainya. Tapi sebagian tanda kiamat sudah Allah tampakkan orang-orang yang dulunya itu adalah gembala berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi ya. Itu sudah clear banget itu ya. Tanda-tanda kiamat yang diceritakan oleh malaikat Jibril ketika bertanya pada Nabi, kamu tahu nggak kapan kiamat? Ya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya gitu kan. Kamu tahu tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu adalah ketika kelompok gembala sudah berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Di sana kan gedung tinggi apa dikit? Banyak. Makin tinggi tempatnya gitu ya. Dan itu salah satu ciri-ciri ya nantinya apakah itu positif atau negatif, bukan masalah positif atau negatif, tetapi ya itu sudah dekat dengan hari akhir berarti kita harus memperbaiki amalan kita, fokusnya ke sana gitu. Yang lain kalau tidak ada, saya kira itu yang bisa kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian tertutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.